Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 1 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari masalah Gus Yakut dibawa saja ke pengadilan. Gus Yakut menyatakan Kementerian Agama secara umum untuk umat muslim, tetapi secara khusus untuk NU. Ada warga mengomentari pernyataan Gus Yakut melecehkan umat muslim lainnya. Lebih baik masalah Gus Yakut dibawa ke pengadilan. Kalau sampai masalah Gus Yakut dibawa ke pengadilan, menjadi perkara pidana, tergantung siapa yang menjadi tersangka. Berdasarkan dugaan saya atau analisa hukum saya, yang benar pihak Gus Yakut, dan dengan demikian lawannya bicara menjadi tersangka dengan alasan antara lain kalau dilihat dari sudut hukum pidana. Gus Yakut menyatakan Kementerian Agama secara umum untuk umat muslim, tetapi secara khusus untuk NU. Gus Yakut menyampaikannya di kalangan NU dan di pondok-pondok pesantren NU, bukan untuk umum disampaikannya. Pernyataan Gus Yakut dinyatakan untuk umum secara khusus untuk NU. Pernyataan Gus Yakut hanya menyatakan rasa kebanggaan untuk NU. Hal itu bukan perbuatan pidana, karena setiap orang berhak menyatakan kebanggaannya. Dikatakan tidak etis, tergantung pendapat seseorang. Kata tidak etis bukan perbuatan pidana. Bukan perbuatan pidana dan tidak bisa dihukum. Karena pernyataan Gus Yakut tidak bertentangan dengan hukum, maka teman bicaranya yang minta masalah Gus Yakut dibawa ke pengadilan, secara tidak langsung Gus Yakut yang bersalah sudah masuk perbuatan merusak nama baik Gus Yakut, melanggar pasal 310 KHP yang ancaman hukumannya 9 bulan, dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Perbuatan yang minta masalah Gus Yakut bicara perbuatan yang minta masalah Gus Yakut dibawa ke pengadilan masuk delik aduan, maka Gus Yakut agar mengadukan secara langsung ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau sudah ada pengaduan dari Gus Yakut, baru polisi bertindak. Tetapi kalau tidak ada pengaduan, polisi tidak bisa menanggapinya atau berbuat apa-apa dan tidak akan mau mencampuri masalah tersebut. Dalam delik aduan, yang mengadu harus Gus Yakut sendiri, tidak boleh lewat pengacara atau temannya, karena untuk mengetahui rasa sakitnya orang tersebut. Karena sifat manusia menghadapi tudingan berbeda-beda rasa sakit hatinya. Ada orang dituduh lonte tidak sakit hati, yang penting dia tidak pernah melakukan berganti-ganti dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia hanya berbuat dengan suaminya, sehingga dia tidak masalah. Daripada diadukan nanti ke polisi, menambah keruwetan, dipanggil, diperiksa. Tetapi ada dituduh lonte tidak terima, langsung diadukan ke polisi dan dia langsung diadukan ke polisi, tidak peduli dia, karena nama baiknya sangat dirusak. Jadi berbeda-beda sifat manusia, dan delik aduan bisa berdamai. Di samping itu, kalau ada melakukan suatu perbuatan masuk delik aduan, maka kedua belah pihak bisa berdamai. Kalau di mana yang menghina dan lain sebagainya itu merasa minta maaf, dan juga yang dihina mau menerima, bisa
dicabut pengaduan tersebut, dibatalkan, tidak jadi perkara. Tetapi kalau yang dihina tersebut tidak mau menerimanya, tetap dilanjutkan perkara tersebut. Hanya kata dapat berdamai, tetapi tidak harus berdamai. Tergantung daripada pendapat dari salah satu pihak. Yang satu minta damai, tetapi yang lain tidak mau damai, berarti perkara terus. Tetapi kalau yang satu minta damai, yang lainnya juga mau menerima damainya, tentu perkaranya tidak dilanjutkan, didiamkan saja demikian. Harapan saya agar Gus Yakub mengadukan ke polisi agar tidak seenaknya menyalahkan Gus Yakub atas pernyataannya tersebut. Itulah saya lihat ini, Gus Yakub ini dia kan menyatakan hal tersebut hanya karena merasa kebanggaan saja dia, kebanggaan orang-orang NU. Dan dia karena NU ini kan sebagai banyak jasanya, karena jasanya berhasil dia menghapus 7 kata daripada Piagam Jakarta tersebut, sehingga dapat bersatu, sehingga pernyataannya tersebut karena pernyataannya tersebut maka Kementerian Agama itu adalah semacam khusus untuk NU. Maka pernyataan tersebut hanya menyatakan kebanggaan saja, karena hanya tokoh NU saja yang menyatakan demikian, sehingga dia bangga merasakan tersebut. Apalagi dinyatakan itu di depan lingkungan NU dan juga di pondok pesantren NU, bukan disampaikan di depan umum, sehingga tidak pantas orang lain sakit hati. Makanya perbuatan daripada Gus Yakub tersebut tidak ada menyalahi aturan hukum. Justru yang menyatakan supaya masalahnya Gus Yakub dibawa ke pengadilan itu dapat dijadikan sebagai tersangka karena dia sudah merusak nama baik Gus Yakub sendiri. Jadi harapan saya agar Gus Yakub mengadukan ke polisi agar tidak seenaknya menyalahkan Gus Yakub atas pernyataannya tersebut. Sekian dan terima kasih.